bertemu kembali di channel Ermiza Ministry. So, hari ini hari ke 51. So, pembacaan yang ke-51 dalam buku Encounter Series One Christ the Way, Desire of Ages nomor 141 hingga 143. So, macam biasa sebelum kita mula, let's pray. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, terima kasih kerana Engkau sudah memimpin kami sepanjang hari ini. Pada saat ini kami ingin teruskan pembacaan kami, biarlah berkat Engkau juga turut memberikan kami hikmat agar kami dapat memahami segala sesuatu yang kami bacakan pada hari ini. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Oke, 51. Sementara mereka percaya kepada bimbingan keahlian manusia, maka tidak seorang pun yang akan datang kepada pengetahuan akan kebenaran yang menyelamatkan. Seperti halnya Nathanael, kita perlu mempelajari firman Allah bagi diri kita sendiri dan berdoa memohonkan penerangan Roh Kudus. Ia yang melihat Nathanael di bawah pokok ara itu akan melihat kita juga di tempat berdoa yang tersembunyi. Malaikat-malaikat dari dunia terang dekat kepada orang-orang yang dalam kerendahan hati mencari bimbingan ilahi. Dengan panggilan terhadap Yohanes, Andreas, Simon, Filipus, dan Nathanael, mulialah dasar pembangunan gereja Kristen. Yohanes menuntun dua di antara murid-muridnya kepada Kristus. Kemudian seorang di antara kedua orang itu, yakni Andreas, menemui saudaranya lalu memanggil dia kepada juru selamat. Filipus kemudian dipanggil dan ia pergi mencari Nathanael. Contoh-contoh ini haruslah mengajarkan kepada kita pentingnya usaha pribadi menyampaikan seruan yang langsung kepada kaum, kerabat, sahabat-sahabat, serta tetangga-tetangga kita. Ada orang yang selama hidupnya telah mengaku mengenal Kristus namun tidak pernah mengadakan usaha pribadi untuk membawa satu jiwa pun kepada juru selamat. Mereka menyerahkan saja pekerjaan itu seluruhnya kepada pendeta. Mungkin pendeta itu mempunyai kecakapan untuk jabatannya itu, tetapi ia tidak dapat melakukan apa yang telah ditinggalkan Allah untuk dilakukan oleh anggota jemaat. Banyak orang memerlukan pelayanan orang Kristen yang berbelas kasihan. Banyak orang yang telah terjerumus ke dalam jurang kemusnahan, sedang sebenarnya dapat diselamatkan. Sekiranya tetangga-tetangga mereka, pria dan wanita biasa, telah mengadakan usaha pribadi bagi mereka. Banyak yang menanti untuk dihubungi secara pribadi. Justru di dalam keluarga, lingkungan tetangga, kota tempat kita tinggal, ada pekerjaan bagi kita untuk dilakukan sebagai pengabar Injil bagi Kristus. Jika kita orang Kristen, pekerjaan ini akan merupakan kegemaran kita. Segera setelah seorang bertobat, lahirlah di dalam dia suatu kerinduan hendak menyiarkan kepada orang lain pula betapa indahnya sahabat yang telah didapatnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dikurung di dalam hati. Semua orang yang menyerahkan diri kepada Allah akan menjadi saluran terang. Allah menjadikan mereka alat-alatnya untuk menyampaikan kepada orang lain segala kelimpahan rahmatnya. Janjinya ialah, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Yehezkiel 34 ayat 26. Filipus berkata kepada Nathanael, "Mari dan lihatlah." Ia tidak meminta kepadanya agar menerima kesaksian orang lain, melainkan agar ia sendiri datang melihat Kristus. Sekarang karena Yesus sudah naik ke surga, maka murid-muridnya lah yang menjadi wakil-wakilnya di antara manusia. Dan salah satu alat yang paling baik untuk menarik jiwa-jiwa kepadanya ialah dengan meniru teladan tabiatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengaruh kita atas orang lain tidak begitu banyak bergantung pada apa yang kita katakan seperti keadaan kehidupan kita. Orang boleh melawan serta menentang segala keterangan kita yang tepat. Mereka boleh menolak segala seruan kita, tetapi hidup kasih yang tidak mementingkan diri adalah dari yang tidak dapat dibantah. Hidup sesuai dengan pengakuan yang ditandai dengan kelemah lembutan Kristus adalah kuasa di dunia ini. Pengajaran Kristus adalah pengungkapan keyakinan terjalin dengan pengalaman, dan orang-orang yang telah belajar dari dia menjadi guru-guru yang sesuai dengan martabat ilahi. Firman Allah yang diucapkan oleh seorang yang ia sendiri telah disucikan oleh firman itu mengandung suatu kuasa yang memberi hidup, yang menjadikan firman itu menarik kepada para pendengarnya serta meyakinkan mereka bahwa firman itu adalah suatu kenyataan yang hidup.
Apabila seorang telah menerima kebenaran dalam kecintaannya pada firman itu, pastilah ia akan menyatakan hal ini dalam tingkah lakunya yang meyakinkan, serta dalam nada suaranya. Ia menyiarkan apa yang telah didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan dipegangnya sendiri dari firman kehidupan, supaya orang lain dapat beroleh persekutuan dengan dia oleh pengetahuan akan Kristus. Kesaksiannya dari bibir yang disentuh dengan bara yang hidup dari mezbah merupakan kebenaran bagi hati yang suka menerima serta mengerjakan penyucian atas tabiat. Maka orang yang berusaha hendak memberikan terang kepada orang-orang lain akan sendirinya diberkati juga. Akan turun hujan berkat yang lebat. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Allah sebenarnya dapat mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa bantuan kita. Akan tetapi supaya kita dapat mengembangkan suatu tabiat yang seperti tabiat Kristus, wajiblah kita mengambil bagian dalam pekerjaannya untuk dapat menikmati kegirangan melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya. Wajiblah kita mengambil bagian dalam segenap pekerjaannya untuk penebusan mereka itu. Pernyataan iman Nathanael yang mula-mula, yang begitu saksama dan tekun serta sungguh-sungguh terdengar bagai musik di telinga Yesus. Yesus menjawab, katanya, "Kerana aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi." Juru selamat memandang ke depan dengan sukacita kepada pekerjaannya dan membawa kabar selamat kepada orang yang teraniaya, mengobati orang-orang yang hancur hatinya, serta menyiarkan berita kemerdekaan kepada tawanan setan. Memikirkan tentang berkat-berkat indah yang telah dibawanya kepada manusia, Yesus menambahkan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Di sini Kristus dengan sesungguhnya berkata, di tepi sungai Yordan langit terbuka, dan roh Allah turun seperti seekor burung merpati ke atasku. Pemandangan itu merupakan suatu tanda bahwa aku adalah anak Allah. Jika kamu percaya padaku sebagai anak Allah, maka percayamu pun akan dihidupkan. Kamu akan melihat bahwa langit terbuka dan tidak pernah tertutup lagi. Aku telah membukanya bagi kamu. Malaikat-malaikat Allah naik, membawa segala doa orang yang malang dan menanggung kesusahan kepada Bapa di surga, dan turun membawa berkat dan harapan, keberanian, bantuan dan hidup kepada anak-anak manusia. Malaikat-malaikat Allah selalu mundar-mandir dari bumi ke surga dan dari surga ke bumi. Segala mujizat Kristus bagi orang-orang yang teraniaya dan menderita diadakan oleh kuasa Allah dan perantaraan malaikat-malaikat. Maka oleh Kristus dengan perantaraan pesuruh-pesuruh semawinya, setiap berkat datang dari Allah kepada kita. Dalam mengambil sifat manusia atas dirinya, Juru Selamat kita mempersatukan kepentingannya dengan kepentingan putra-putri Adam yang telah berdosa. Sementara oleh keilahiannya, ia berpegang teguh kepada takhta Allah. Demikian Kristus menjadi alat perhubungan manusia dan Allah dengan manusia. Oke, sampai di sini saja pembacaan kita pada hari ini, yaitu hari ke-51. So, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang pembacaan tadi. Biarlah kami dapat meneladani Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Bye-bye.